Perkenalkan, saya atas nama Francisca Destanti dengan NIM 22010323120014 dari kelas 1A akan memperkenalkan terkait dengan tanaman singkong Manihot esculenta. Pada bagian pertama, kita akan mengenal terkait dengan identifikasi tumbuhan, di mana terdapat urutan taksonomi dari tanaman singkong. Pertama, kingdom. Kingdom dari tumbuhan singkong adalah plantae. Yang kedua, subkingdom, yaitu Tracheobionta. Yang ketiga, subdivisi, yaitu adalah Spermatophyta. Keempat, divisi dari tanaman singkong, yaitu adalah Magnoleophyta. Yang kelima, kelas dari tanaman singkong adalah Magniolopsida. Yang keenam, itu adalah ordo tanaman singkong, yaitu Euphorbiales. Yang ketujuh, famili dari tanaman singkong, yaitu adalah Eurbiaceae. Yang kedelapan, genus dari tanaman singkong, yaitu adalah Manihot. Yang kesembilan, spesies dari tanaman singkong adalah Manihot esculenta. Urutan taksonomi dari tumbuhan singkong pertama kali disebarkan pada tahun 1776 dan klasifikasinya sudah diterima. Bagian yang kedua adalah terkait dengan deskripsi tumbuhan. Yang pertama ada dari habitus, kedua ada akar, ketiga batang, keempat daun, kelima bunga, keenam buah, dan ketujuh adalah biji. Kita masuk pada bagian yang pertama, habitus. Tanaman singkong atau Manihot esculenta adalah tanaman yang tumbuh sebagai tanaman semak. Tanaman singkong memiliki tinggi sekitar 1-4 meter. Tanaman singkong dapat hidup sekitar 7-10 bulan selama masa panen. Singkong merupakan tanaman yang banyak ditemukan di kawasan beriklim tropis dan subtropika. Tanaman singkong dapat tumbuh, berkembang, dan menghasilkan umbi dengan baik di kondisi lingkungan di atas permukaan tanah maupun di bawah permukaan tanah. Tanaman singkong tumbuh dengan suhu di antara 18 sampai dengan 25 derajat dan curah hujan yang sesuai untuk tanaman singkong antara lain 1.500 sampai dengan 2.500 mm per tahun. Selanjutnya adalah bagian akar. Tanaman singkong memiliki jenis akar serabut. Akarnya menyebar dan berwarna coklat muda hingga tua. Tanaman singkong memanfaatkan akarnya sebagai tempat cadangan makanan, sehingga akar mampu menebal dan membesar dan membentuk sebuah umbi. Akar singkong bisa mencapai kedalaman hingga 2,5 meter. Pada bagian akar tumbuhan singkong mengalami metamorfosis menjadi sebuah umbi akar. Umbi singkong dibedakan menjadi bagian tangkai, umbi, dan bagian ekor pada bagian ujung umbi. Tangkai pada ujung umbi bervariasi, dari sangat pendek, kurang dari 1 cm, hingga panjang, yaitu lebih dari 6 cm. Ekor umbi ada yang pendek dan ada yang panjang. Bentuk umbi beragam, mulai agak gembuk, membulat, lonjong, dan pendek. Yang kedua, batang pada tanaman singkong berbentuk bulat, berkayu, beruas-ruas, dan panjang. Ketinggian batangnya bisa mencapai 1-4 meter dengan arah tumbuh tegak ke atas dan memiliki jenis percabangan sinopdial. Umumnya, warna batangnya yaitu putih atau coklat kelabu dan terdapat tonjolan kecil yang bergantung di bagian batangnya, serta memiliki permukaan batang yang beralur. Yang ketiga adalah bagian dari daun. Daun singkong termasuk ke dalam daun tunggal dengan ciri palmate lobate, dengan tipe tulang daun yang menjadi berbagi, dengan anak daun berbentuk elips yang berujung runcing.
Tepi daun yang diamati memiliki tepi yang rata dan daun singkong memiliki 5-7 helaian dengan bentuk lancet dan ujung daun yang meruncing. Daun singkong pada permukaan atas berwarna hijau tua dan pada permukaan bawah berwarna hijau muda. Daun singkong memiliki panjang sekitar 10-16 cm dan panjang tangkai sekitar 10-30 cm yang memiliki tekstur halus dengan tipe yang rata dan permukaan yang mengkilap serta memiliki getah. Dengan tangkai daun yang berwarna hijau sampai dengan kemerahan. Bunga singkong termasuk ke dalam bunga tunggal berumah satu. Proses penyerbukannya bersifat silang. Tipe bunga tanaman singkong yang diamati bertipe reseme. Bunga memiliki mahkota dan kelopak bunga yang menyatu membentuk tepal dengan jumlah tepal sebanyak 5 buah dan berwarna hijau serta pada bagian ujung tepal berwarna kemerahan. Bunga singkong memiliki kepala putih yang berwarna putih, benang sari dan kepala sari yang berwarna kuning, serta tangkai sari yang berwarna putih. Pada bagian kelima, ada pada bagian buah. Buah dari tanaman singkong berupa buah semu dengan bentuk kapsul yang pecah-pecah, yaitu trilokular, berbentuk bulat telur hingga global dengan diameter 1 sampai dengan 1,5 cm dan memanjang 6 cm. Buah dari tanaman singkong memiliki bentuk yang sempit dengan punggung bukit yang menonjol. Endokarp dari buah tanaman singkong bersifat lignin yang terbuka secara tiba-tiba ketika buah sudah matang dan kering. Buah yang berwarna hijau dan umumnya buah dari tanaman singkong ini tidak dapat dikonsumsi. Pada bagian terakhir adalah bagian biji. Tanaman singkong memiliki biji yang kecil dan keras. Biji tanaman singkong berbentuk bulat, terlelap subdial dengan panjang kurang lebih 10 mm, lebar 6 mm, dan tebal 4 mm. Kulit bijinya halus dan berwarna coklat dengan bintik abu-abu hingga hitam. Banyaknya manfaat singkong yang dapat memberikan efek baik bagi tubuh manusia. Tanaman singkong memiliki kandungan yang sangat banyak dan bermanfaat. Pemanfaatan daun singkong digunakan sebagai obat kanker, konjungtivitis, disentri, abses, diare, marasmus, flu peradangan rematik, antiinflamasi, dan antioksidan, serta sakit kepala. Daun singkong mengandung flavonoid untuk mencegah aktivasi radikal bebas yang memperlambat proses inflamasi dengan berbagai mekanisme, antara lain menstabilkan komponen radikal tersebut serta berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian, daun singkong mengandung cyanida yang dapat membantu merusak sel kanker. Sel neoplastik atau sel kanker yang kekurangan akan enzim detoksifikasi tetapi kaya akan enzim hidrolase akan terpapar terhadap efek letal dari cyanida yang dilepaskan oleh Ilna Marin. Selain itu, daun singkong mengandung saponin yang dapat membantu menurunkan glukosa darah karena akan menghambat absorpsi molekul dan menimbulkan gangguan pada sistem transfer glukosa sehingga akan terjadi hambatan untuk penyerapan glukosa.